aku pilih kamu. Tapi semenjak Sofia curiga, Sofia selalu menguntit saya. Selalu. Bayangkan seorang pria sukses dengan kehidupan sempurna, istri cantik dan karier gemilang, tapi semuanya hancur karena satu kesalahan fatal, cinta terlarang. Dalam film Dendam Malam Kelam, Arya Saloka memerankan Jeffrey, sosok suami yang rela mengorbankan istrinya demi selingkuhan. Siapa sangka, rasa nyaman yang berawal dari obrolan ringan berubah menjadi obsesi mematikan. Tapi ketika jasad sang istri tiba-tiba menghilang, semua berubah jadi mimpi buruk. Apakah karma benar-benar datang? Atau arwah sang istri belum tenang? Inilah sisi gelap cinta yang jarang berani diungkap. Dalam film Dendam Malam Kelam, Arya Saloka menunjukkan totalitas akting yang berbeda dari peran-peran sebelumnya. Jika biasanya ia dikenal sebagai sosok romantis dan lembut, kali ini Arya tampil sebagai Jeffrey. Pria dengan wajah tenang, namun menyimpan rahasia kelam. Ia memiliki kehidupan rumah tangga yang tampak bahagia bersama istrinya Sofia, diperankan oleh Marissa Anita. Namun di balik keharmonisan itu, ada badai yang pelan-pelan menghancurkan segalanya. Awalnya, hubungan Jeffrey dengan Sarah hanyalah hubungan biasa. Mereka bertemu dalam urusan pekerjaan, saling bercakap ringan, dan mulai nyaman dalam obrolan. Tapi dari rasa nyaman itulah bencana bermula. Sarah yang ceria dan perhatian membuat Jeffrey merasa hidupnya lebih berwarna, berbeda dari rutinitas rumah tangga yang mulai hambar. Dari situ, Jeffrey mulai membandingkan, lalu terjebak dalam perasaan terlarang yang menuntunnya ke jurang pengkhianatan. Cinta yang semula tampak manis berubah menjadi racun. Jeffrey mulai kehilangan akal sehat. Ketika cinta pada Sarah tumbuh semakin dalam, ia mulai merasa terganggu dengan keberadaan Sofia, istrinya yang sah. Disinilah sisi kelam Jeffrey muncul. Ia berencana menyingkirkan Sofia tanpa menceraikannya. Ide gila yang menunjukkan betapa gelapnya hati manusia saat dikuasai nafsu dan rasa bersalah. Dalam satu adegan menegangkan, Jeffrey meneteskan racun ke dalam minuman Sofia. Momen itu menjadi titik balik cerita. Sederhana tapi menyakitkan, menegaskan bahwa cinta tanpa moral hanya akan berakhir pada kehancuran. Namun kisah ini tidak berhenti di situ. Setelah Sofia meninggal dunia, segalanya tampak berjalan sesuai rencana Jeffrey. Ia bebas, bisa bersama Sarah, dan mulai membayangkan hidup baru tanpa beban. Tapi malam demi malam, ketenangan itu sirna. Ketika pihak rumah sakit hendak melakukan autopsi, jasad Sofia menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Sejak saat itu, hidup Jeffrey berubah jadi neraka. Polisi yang menyelidiki kasus ini, Arya Pradana, mencium adanya kejanggalan. Ia adalah sosok penyidik yang tenang, cerdas, tapi tajam dalam membaca situasi. Perlahan-lahan, ia mulai menemukan kepingan puzzle yang menunjukkan bahwa kematian Sofia tidaklah wajar. Sementara itu, Jeffrey dan Sarah mulai diteror oleh hal-hal aneh. Suara langkah di malam hari, cermin yang retak sendiri, dan bayangan wanita bergaun putih yang muncul di ujung lorong. Arya Saloka memainkan peran ini dengan luar biasa. Ekspresi wajahnya yang berubah dari penuh percaya diri menjadi paranoid dan ketakutan membuat penonton ikut merasakan tekanan batin yang ia alami. Setiap tatapan, setiap gerak tubuh memperlihatkan bagaimana rasa bersalah bisa menghantui manusia hingga ke dalam mimpi. Di sisi lain, Davina Karamoy sebagai Sarah tampil meyakinkan sebagai sosok yang di awal tampak lembut, tapi kemudian menunjukkan sisi ambisius yang tak kalah berbahaya. Sahabat motivasi David, dari film Dendam Malam Kelam ini kita belajar satu hal penting. Cinta yang berawal dari kebohongan tak akan pernah membawa kebahagiaan.
Ketika seseorang menukar kejujuran dengan nafsu, maka hidupnya akan dikejar oleh rasa bersalah dan ketakutan. Arya Saloka mengajarkan kita bahwa menjadi manusia berarti berani menanggung konsekuensi dari setiap pilihan. Jadi, sebelum mengkhianati seseorang yang tulus, ingatlah, karma tidak pernah tidur. Jika kamu juga percaya bahwa cinta sejati tak akan pernah tumbuh dari dusta, dukung terus channel Motivasi David dengan like, share, dan subscribe sekarang juga. Sampai jumpa di video berikutnya.